Good morning student, how are you? Sebelum pembelajaran hari ini, teacher awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Mari disimak ya. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah waktu istirahat Benny dan teman-temannya. Mereka bermain di halaman sekolah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Nah, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar tersebut adik-adik? Ya, mungkin ceritanya berkaitan dengan bermain saat istirahat sekolah. Nah, sekarang kita akan membuat 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Nah, coba kita akan pelajari bersama-sama ya cara membuat kalimat tanya. Sebelum membuat kalimat tanyanya, perhatikan penjelasan dari Kak Citra berikut ini. Setiap kalimat tanya itu memakai kata tanya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya yang penggunaannya berbeda-beda. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya adik-adik, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu bawa? Nah, itu menggunakan kata tanya apa. Yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Contohnya, siapa namamu? Siapa guru kelas 2? Seperti itu. Kata tanya yang ketiga adalah berapa. Kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, waktu. Nah, contohnya di sini, berapa jumlah bukumu? Berapa harga sepatumu? Nah, itu contoh dari kata tanya berapa yang kita gunakan dalam kalimat. Kata tanya berikutnya adalah kapan. Kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh adik-adik, kapan ayah pergi ke Jakarta? Kapan kamu berulang tahun? Nah, seperti itu adik-adik. Kata tanya yang berikutnya adalah di mana. Di mana digunakan untuk menerangkan tempat ya, untuk menanyakan tentang tempat. Contoh, di mana kamu tinggal? Di mana sekolahmu? Nah, seperti itu. Lalu ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya adik-adik, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Mengapa engkau menangis? Nah, itu menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contoh, bagaimana cara membuat es krim? Bagaimana cara menjadi anak yang pintar? Nah, itu menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, sekarang silahkan kalian membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya jika ditulis itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalian ingin lebih jelas lagi, Kak Citra sudah buat video tentang kalimat tanya. Kalian bisa cek di channel Kak Citra ini
kalimat tanya ya. Di situ lebih jelas adik-adik. Contoh dari gambar ini, Kak Citra bisa menggunakan beberapa kata tanya. Yang pertama adalah apa? Apa yang sedang dimainkan Benny? Nah, apa yang sedang dimainkan Benny? Ini kalimat tanyanya menggunakan kata tanya apa. Lalu Kak Citra menggunakan kata tanya siapa? Siapa saja yang bermain lompat tali? Nah, di situ ada yang bermain lompat tali. Lalu kita gunakan kata berapa. Ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Nah, dari gambar ini kan ada yang bermain air adik-adik. Lalu Kak Citra menggunakan kata tanya kapan. Kapan mereka bermain bersama? Dan yang terakhir Kak Citra menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara bermain kelereng? Nah, ini adalah 5 kalimat tanya berdasarkan gambar yang ada. Coba adik-adik buat 5 kalimat tanya yang berbeda dari Kak Citra berdasarkan gambar tersebut. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati ke kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Itu adalah cerita dari gambar tadi ya. Benny, Edo, Udin sedang bermain kelereng. Siti, Mei, dan satu temannya bermain lompat tali. Sedangkan Dayu dan teman yang lainnya bermain estafet air. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Nah, kamu bisa enggak adik-adik membuat 5 pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Kalian bisa buat seperti kalimat tanya tadi ya adik-adik ya, yang sebelumnya yang berdasarkan gambar tadi. Kalian bisa bertanya siapa yang bermain kelereng, siapa yang bermain lompat tali, siapa yang bermain estafet air, ada berapa kelereng di dalam lingkaran. Seperti itu bisa adik-adik. Jadi kalian buat kalimatnya berdasarkan bacaan ini. Mari kita langsung lanjutkan ya adik-adik ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Ya, Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Pertanyaan yang kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Dalam bacaan tadi, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Siti yang memutar tali dari sebelah kanan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Ya, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Pertanyaan yang keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita tadi? Ya, bermain kelereng, lompat tali, ini lompat tali ya adik-adik ya, ini Kak Citra salah ketik, dan estafet air. Begitu adik-adik berdasarkan bacaan tadi. Di sini ada percakapan antara Benny dan Edo. Nah, Benny bertanya kepada Edo,
Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Lalu Edo menjawab, masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Tanya si Benny. Lalu si Edo menjawab, ada 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Tanya si Edo. Lalu di sini ada yang menjawab, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga kelereng itu habis. Lalu kita bisa mencarinya dengan pengurangan berulang. Tadi banyak kelereng ada 6. 6 dibagikan ke 3 orang. Nah, berarti kita buat pengurangan berulang, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Itu sama artinya 6 dibagi 3. Jadi 6 kelereng dibagi 3 orang. Jadi masing-masing orang mendapatkan 2 kelereng. Nah, lalu di sini si Benny menjawab, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, pada pembelajaran subtema 1 dan subtema 2 kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar pembagian. Kalau perkalian kemarin adalah penjumlahan berulang, kalau pembagian ini adalah pengurangan berulang sampai hasilnya nanti 0. Jadi kita akan belajar tentang pembagian ya adik-adik ya. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Benny, Edo, jawab si Mei. Nah, hari ini kita akan belajar pembagian bersama-sama adik-adik. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0 ya. Jadi di sini ada pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Kita lihat di sini. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Nah, di sini kita tahu adik-adik, berarti 9 butir kelereng dibagikan kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Nah, 9 dibagi 3 ini kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. Nah, kita kurangi dulu 9 dikurangi 3. Nah, 9 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini karena belum hasil akhirnya belum 0, jadi kita masih kurangi lagi dengan angka 3 terus adik-adik. Berarti bawahnya 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Belum juga mendapatkan hasil akhirnya adalah 0, bukan ya? Belum ya adik-adik ya. Berarti di sini 3 dikurangi 3 sama dengan sama dengan 0. Sudah di sini sudah 0 nih ya. Lalu kita hitung nih, ada berapa kali pengurangan. Di sini ada 1, 2, 3. Maka kita bisa menulisnya seperti ini. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3. Karena ada pengurangannya sebanyak 3 kali. Dan hasil akhirnya ini adalah angka 0 ya, angka 0 juga. Lalu
karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3, bukan hasilnya 0. Jadi karena di sini ada pengurangannya 3 kali. Jadi hasil 9 dibagi 3 adalah 3. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Nah, kita cari bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2. Lalu kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. 10 dibagi 2, maka kita tulis dulu 10 dikurangi 2. Berapa 10 dikurangi 2? Sama dengan 8. Karena 8 ya hasil akhirnya, berarti belum angka 0. Jadi kita tulis 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 adalah 6. Belum juga ya adik-adik ya. Berarti kita tulis lagi nih. Angka 6 ini dikurangi 2. Kita tulis di bawahnya. 6 dikurangi 2. 4. Lalu 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2, ya hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Lalu kita tulis nih bentuk panjangnya. Ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis nih adik-adik, 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2-nya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 0 ya. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 hasilnya ada berapa? Ya, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapatkan setiap orang? Maka bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6 ya. Kita cari tahu pengurangan berulangnya dulu untuk mengetahui 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 berarti kita kurangi angka 18 ini dikurangi 6 terus sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Belum ya adik-adik ya, berarti kita tulis nih di bawahnya. 12 dikurangi 6 lagi ya. Karena di sini dibagi 6, maka kita kurangi 6 terus adik-adik sampai nanti hasilnya di belakang ini adalah angka 0 ya. Jadi 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Ternyata belum. Lalu kita kurangi lagi. 6 dikurangi 6. Nah, kalau sudah angka yang sama, berarti hasilnya adalah angka 0 ya. Kita buat bentuk panjangnya, pengurangan panjangnya ya. Di sini ada 3 kali pengurangan, maka 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurangi 6, kurangi 6, kurangi 6. Karena pengurangannya ada 3 kali, sama dengan 0 ya. Lalu, karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 18 dibagi 6 adalah 3. Kalimat jadinya, jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang ada 3. Begitu adik-adik, mudah bukan? Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok? Jika terdapat 3 kelompok, jadi ada 21 siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok. Maka satu kelompoknya ada berapa orang? Kita tulis di sini bentuk pembagiannya 21 dibagi 3. Kita tulis nih pengurangan berulangnya. Berarti nanti dikurangi terus dengan angka 3 sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. 21 dikurangi 3 sama dengan 18. Karena belum angka 0, kita
tulis lagi 18 kurangi 3 sama dengan 15. Lalu 15 kurangi 3 sama dengan 12. Kita tulis lagi di bawahnya 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Kasih 9 ya. Berarti 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Lalu 3 dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada pengurangan berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita tulis nih bentuk panjangnya. Maka 21 dibagi 3 sama dengan 21 dikurangi 3-nya sebanyak 7 kali nih. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan 0 ya. Lalu karena ada pengurangan sebanyak 7 kali, maka hasil 21 dibagi 3 itu bukan 0, tapi 21 dibagi 3 sama dengan 7 karena pengurangannya ada 7 kali. Jadi banyak siswa di setiap kelompok. Jika terdapat 3 kelompok adalah 7 siswa. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, di sini ada pembagian. Kita mau cari tahu hasilnya berapa dengan pengurangan berulang. 4 dibagi 2 itu sama dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 2. Maka hasilnya di sini ya, 4 dikurangi 2 adalah 0. Nah, di sini hasil 4 dibagi 2 bukan 0 ini adik-adik, tapi kita lihat pengurangannya di sini ada berapa kali. Oh, ada 1, 2, berarti 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Lalu 8 dibagi 4. Nah, kita tuliskan ya di sini 8 dikurangi berapa? Ya, dikurangi 4 adik-adik. Dikurangi 4 lalu dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu kita hitung nih pengurangannya ada berapa kali. Oh, pengurangannya juga ada 2 kali. Maka 8 dibagi 4 adalah 2. Contoh berikutnya, 9 dibagi 3. Maka kita tulis 9 dikurangi 3 ya, dikurangi angka belakangnya terus, dikurangi 3 dikurangi 3. Karena 9 kurangi 3 6, 6 kurangi 3 3, 3 kurangi 3 hasil akhirnya 0. Nah, ada berapa pengurangan? 1, 2, 3. Berarti 9 dibagi 3 adalah 3. Begitu adik-adik, apakah kalian paham tentang konsep pengurangan untuk mengerjakan pembagian? Setelah pembelajaran yang pertama, mari kita menyimak pembelajaran yang kedua. Tetap semangat belajar. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Kira-kira apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya ya? Mereka sedang bermain ya adik-adik ya. Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Apakah adik-adik pernah melakukan apa yang Benny dan teman-temannya lakukan? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum. Yuk kita simak adik-adik. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Gravitasi itu gaya tarik bumi adik-adik. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar.
ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, ini adalah yang dilakukan Udin dan Beni. Mereka masing-masing mengamati benda yang berbeda. Ada pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Nah, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, benda apa saja yang ada dalam cerita tadi adik-adik? Ya, ada minyak, ada gelas plastik, juga ada gangsing. Bagaimana cara Udin berpakaian? Udin memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Mengapa Beni berhati-hati menggunakan minyak adik-adik? Ya, agar tangannya tetap bersih. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana bentuk minyak? Ya, bentuk minyaknya tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya atau tempatnya. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Adik-adik, apakah kalian berpakaian dengan baik? Nah, bagaimana tata tertib berpakaian? Ya, harus rapi dan bersih adik-adik. Kalau kalian ke sekolah, ya harus sesuai dengan jadwal seragam yang kalian pakai. Mengapa balon bisa terbang adik-adik? Ya, balon bisa terbang karena di dalamnya ada udara dan tertiup angin. Ayo kita menyanyi lagu Balonku. Adik-adik bisa menyanyikan lagu Balonku ciptaan Pak Ate Mahmud. Coba kalian nyanyikan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Itu adalah lagu Balonku ciptaan dari Pak Ate Mahmud. Kita ingat-ingat lagi, balon adalah benda padat, tetapi di dalamnya ada benda gas, yaitu udara. Ayo mengamati benda, yaitu air, gangsing, dan balon. Sekarang kita amati dulu air dan minyak adik-adik. Nah, ini adalah contoh air dan minyak yang diletakkan di gelas dan di botol. Maka bentuk mereka akan seperti tempatnya. Lalu ada gangsing ya. Nah, di sini gangsing ini berputar ya adik-adik ya. Ada gangsing yang terbuat dari kayu, ada juga gangsing yang terbuat dari plastik. Lalu ada balon. Nah, di sini Kak Citra punya berbagai macam bentuk balon. Ada balon yang berbentuk love ya, ada yang berbentuk bintang, bulat, ada yang berbentuk seperti huruf R. Nah, ketika diisi udara, maka udaranya juga akan membentuk seperti tempatnya. Keragaman benda. Nah, tadi kita sudah mengamati air, gangsing, dan balon. Sekarang kita akan membuat laporan tentang pengamatan kita. Petunjuknya, sediakan alat dan bahannya. Alat dan bahannya air, gangsing, dan balon. Amati bahan satu persatu. Catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kalian bisa buat tabel pengamatan adik-adik ya. Tabel pengamatan seperti ini. Nanti kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Yang pertama, nama bendanya adalah air. Ciri-ciri bendanya apa adik-adik? Tidak berwarna. Mungkin ada juga air yang berwarna. Tergantung yang kalian amati ya. Bentuknya seperti bentuk wadahnya. Lalu nama benda yang kedua adalah gangsing. Ciri-ciri bendanya apa adik-adik? Bisa kalian sebutkan warnanya, mungkin berwarna coklat. Kalau coklat itu biasanya terbuat dari kayu. Bisa juga berwarna-warni yang terbuat dari plastik.
Bentuknya selalu tetap walaupun berpindah tempat. Boleh. Lalu kalian deskripsikan juga bentuknya juga boleh. Oh, bentuknya seperti tabung juga boleh adik-adik. Lalu nama benda yang ketiga adalah balon. Nah, sesuai pengamatan kalian, balonnya mungkin warnanya berwarna-warni. Bentuknya ada yang bulat, ada yang love, ada yang bintang seperti bintang, ada yang berbentuk huruf. Nah, isi di dalamnya adalah udara. Nah, berdasarkan pengamatan tadi, kita dapat simpulkan bahwa air adalah benda cair yang bentuknya berubah sesuai wadahnya. Sedangkan gangsing dan balon adalah benda padat. Balon ketika ditiup berisi gas atau udara. Itu kesimpulannya adik-adik. Mereka sedang bermain apa ya? Nah, adik-adik, dalam gambar ini ada dua orang anak yang saling mendorong bola. Nah, ini permainan namanya adalah permainan mendorong bola. Lalu bagaimana cara memainkannya? Yuk kita cari tahu adik-adik. Bermain mendorong bola dan estafet bola menggunakan kekuatan otot tangan. Langkah-langkah permainan mendorong bola adalah melakukan gerak dasar mendorong. Siswa berhadapan saling memegang bola. Jadi ada dua siswa yang berhadapan saling memegang bola. Pemain saling mendorong bola. Siswa yang bisa mendorong temannya adalah pemenangnya. Ingat, dalam permainan mendorong bola ini kalian harus diawasi oleh orang dewasa dan tidak boleh seenaknya mendorong temannya. Jadi siswa yang bisa mendorong temannya, tadi kan mendorongnya sama-sama mendorong bola. Nah, ketika teman kalian terdorong ke belakang, berarti kamu yang menang adik-adik. Kalian bisa praktekkan ya bersama teman kalian, tapi ingat harus ada pengawasan orang dewasa. Apakah kalian tahu tata tertib berpakaian di sekolahmu? Apakah adik-adik tahu tata tertib berpakaian di sekolah kalian masing-masing? Lihat di sini. Ada percakapan antara Benny dan Udin. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Lalu si Udin menjawab, biarkan saja. Benny berkata, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Tanya Udin. Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola? Tanya Udin. Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan, kata Benny. Nah, dalam percakapan ini si Benny menegur Udin karena cara berpakaian Udin yang tidak rapi adik-adik. Padahal ada peraturan di sekolah bahwa kita harus memakai seragam dengan rapi. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup kita menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi
oleh semua warga sekolah adik-adik. Jadi siswa, guru, karyawan sekolah itu harus mematuhi tata tertib atau peraturan di sekolah. Contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah: memakai seragam sesuai jadwal dan rapi, melakukan piket kelas sesuai jadwal, memakai topi setiap upacara hari Senin. Nah, hari Senin ini seharusnya memakai huruf kapital ya adik-adik ya, karena nama hari. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Datang ke sekolah sebelum pukul 06.45, atau kalian yang masuk pukul 7 ya berarti datang ke sekolahnya sebelum pukul 7. Memakai sepatu berwarna hitam. Berbicara yang sopan dan santun dengan guru. Itu adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Nah, coba adik-adik tulis tata tertib yang ada di sekolah kalian masing-masing. Membuang sampah pada tempatnya, itu juga contoh tata tertib. Sekian video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.